Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya sangat hormati dosen matkul perencanaan penelitian Bapak Dandan Haryono, Sarjana Sosial MSI, beserta rekan-rekan yang memperhatikan nantinya video ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karena karunia-Nya dan kuasa-Nya saya terutama bisa membuat video ini dalam memaparkan mata kuliah rencana penelitian. Tak lupa sholawat beserta salam mudah-mudahan dilimpah curahkan ke junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, saya mungkin mohon maaf khususnya kepada Bapak dosen, karena saya terutama dalam membuat video ini banyak sekali keterbatasan dan kekurangannya. Terutama saya keterbatasan dalam kondisi kesehatan saya saat ini. Pak dosen sedang melaksanakan karantina atau isolasi mandiri di rumah karena saya mendapatkan musibah, yaitu terkena COVID-19. Untuk itu saya mohon maaf atas banyak kekurangannya tentang video ini, karena saya terus terang kondisi kesehatan tidak fit, badan terasa lemas, mata berkunang-kunang, pusing, dan suara indera penciuman sampai saat ini belum ada. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya akan langsung membahas tentang rencana penelitian yang saya akan laksanakan. Untuk judul rencana penelitian saya yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Sarimangu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Saya mengambil Desa Sarimangu karena berada di lingkungan kerja saya, tidak jauh dari tempat tinggal saya, untuk memudahkan dalam mengumpulkan informasi-informasi dalam penelitian saya tersebut. Selanjutnya, penelitian yang saya akan laksanakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara deskriptif, dan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yang artinya suatu metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan, dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menjelaskan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang digunakan. Untuk metode kasus yang saya akan teliti yaitu tentang penyimpangan dan kewajaran dari pelaksanaan dana desa di Desa Sarimangu, berupa mungkin nanti ada informasi-informasi tentang penyimpangan, kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan program dana desa yang dilaksanakan di Desa Sarimangu tahun 2020. Selanjutnya, untuk sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian saya yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil dari stakeholder yang terkait dengan akuntabilitas dana desa di Desa Sarimangu tahun 2020, Kecamatan Karangnunggal, dan dikumpulkan berdasarkan wawancara dengan informan. Untuk mendukung penelitian, selain digunakan data primer tersebut, saya menggunakan data sekunder berupa dari sumber data sekunder, yaitu data yang bersumber dari
data publikasi instansi yaitu Desa Sarimangu. Untuk informan atau orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, adapun yang saya tentukan untuk menentukan informan yaitu seseorang informan yang harus jujur, taat pada janji, patuh dan peraturan, sukses berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertentangan dalam latar penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau tentang peristiwa yang terjadi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, misalnya diantaranya kepala desa, sekretaris desa, dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian nanti saya juga menggunakan metode kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu teknik snowball sampling. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan penentuan penelitian konvensional. Penentuan mode sampel tidak berdasarkan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan digeneralisasikan. Oleh karena itu, dalam penelitian naturalistik aplikasi, sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya. Untuk teknik pengumpulan data nantinya pada penelitian, saya akan melaksanakan 1. Teknik observasi, 2. Teknik wawancara, 3. Teknik dokumentasi. Untuk observasi yaitu mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih sehingga berbeda-beda dan sangat kecil. Dalam observasi dilaksanakan terus terang atau tersamar, yaitu penulis berterus terang bahwa saya sebagai peneliti sedang melaksanakan penelitian, dan secara tersamar untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Untuk wawancara atau bisa disebut interview, yaitu peneliti bertanya kepada informan yang dapat dipercaya dengan masalah penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini saya melakukan wawancara secara bebas dan lebih terbuka terbuka untuk mendapatkan informasi sesuai yang diharapkan dan mengenai sasaran. Untuk wawancara, saya akan menggunakan teknik wawancara langsung maupun tidak langsung, misalkan dengan sambungan telepon, dengan mengajukan pertanyaan yang lebih terarah pada satu tujuan. Dalam wawancara ini saya melihat situasi dan kondisi serta waktu apakah dengan tatap muka atau dengan melalui telepon. Selain itu, sumber data yang saya kumpulkan yaitu berupa dokumentasi. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya lainnya. Dalam bentuk tulisan berupa catatan harian, misalkan proposal dan apa yang berkaitan dengan pengajuan dana desa di desa tersebut. Untuk dokumentasi lainnya berupa foto-foto kegiatan yang dilaksanakan pada saat penelitian atau pada pelaksanaan program dana desa tersebut. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Dalam penelitian kualitatif memperoleh data dari berbagai sumber dan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Data-data tersebut dikumpulkan sedemikian rupa nantinya akan lakukan analisis dari data tersebut. Analisis data dari data tersebut dianalisis, dihimpun, dan nantinya akan disajikan dalam penyajian data. Dalam langkah analisis data dilaksanakan baik sebelum di lapangan kita menentukan analisis data dahulu,
dan ada juga analisis data yang ditentukan di lapangan. Dalam merangkum data, dalam menganalisis data tersebut saya mempertimbangkan memperhatikan satu, reduksi data atau merangkum data. Data-data tersebut yang telah terkumpul dirangkum semuanya dengan segala metode yang ada, sehingga nanti sesudah terasa cukup, data tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian singkat bagan hubungan atau antar kategori dari materi-materi atau informasi yang telah didapat dari penelitian sebelumnya. Setelah itu nanti ada penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih terang dan remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Penelitian apabila didukung oleh data yang cukup memadai maka akan mendapatkan kesimpulan yang kredibel. Untuk keabsahan data digunakan dengan triangulasi, merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan serta data-data yang sudah ada, sehingga dapat dijabarkan dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Dalam teknis triangulasi ini nanti saya menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda dalam pengumpulan datanya dengan masalah yang sama, yaitu menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Dalam triangulasi data ada 3, yaitu triangulasi waktu, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data dengan waktu yang berbeda-beda. Yang kedua, triangulasi sumber data, yaitu penggalian kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dari sumber yang berbeda. Dan yang ketiga, triangulasi teknik, yaitu menggali data berbeda-beda dari sumber informasi yang sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau perkataan yang dianggap tidak berkenan. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.